Perhatian, kepada para penonton, tayangan berikut ini hanya boleh disaksikan oleh remaja yang berusia 13 tahun ke atas. Video ini mungkin bakal tayang awal tahun 2024 ya guys. Jadi aku mau ucapin selamat tahun baru buat semuanya. Semoga di tahun ini kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Oke, langsung aja yuk kita ke premis film yang akan kita ringkas hari ini. Hanya karena menulis novel tentang genderuwo, hidup pria Petkopet ini jadi gak karuan dan rumah tangganya berantakan karena terus dihantui oleh genderuwo. Bahkan dia dikejar polisi karena sudah menghilangkan oksigen istrinya dan dimasukkan ke RSJ karena diduga ODGJ. Hai sahabat RTVCMD pecinta movie, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, biar gak ketinggalan updatean video terbaru dari kita. Adegan diawali dari pesan berikut. Kemudian seorang pria bernama Ray terlihat sangat bahagia atas perilisan novel terbarunya yang berjudul Genderuwo, yang disinyalir merupakan novel horor terserap. Tapi rupanya itu hanya khayalannya si Ray aja. Saat ini dirinya masih menulis novel tersebut dan sangat terobsesi untuk segera menyelesaikannya. Obsesinya yang itu bahkan kadang memunculkan imajinasi sekaligus halusinasi yang merubah emosionalnya. Adik iparnya datang memanggil, tapi Ray malah mengusirnya. Mengetahui suaminya belum siap-siap, Asti jadi kesal sendiri karena malam ini mereka ada undangan pesta untuk merayakan pernikahan mereka. Tapi Ray malah sibuk dengan tulisannya, bahkan menyuruh Asti berangkat lebih dulu. Tentu saja Asti menolak karena pesta tersebut adalah pesta perayaan pernikahan mereka dan akan aneh kalau mereka jalan sendiri-sendiri nantinya. Mereka pun mulai ribut, bahkan Asti merobek lembaran kertas novel yang ditulis Ray hingga Ray menjadi marah dan mengatakan jika tulisannya itu ribuan kali lebih berharga daripada Asti. Ray mulai menjadi gila dan menampar istrinya. Asti pun menangis dan pergi ke kamarnya. Ray datang dengan jiwa psikopat dan mencekik istrinya hingga meninggoy. Lalu saat sadar, dia mulai menyesal dan menuduh ada monster yang sudah ngebunuh istrinya. Stres nih cowok. Adik Asti yang mengetahui kakaknya terkapar tak bernyawa di kasur segera menghubungi polisi. Dan tak berapa lama polisi pun tiba di sana lalu meminta keterangan adiknya Asti. Dia bercerita jika kakaknya memang hobi pergi ke pesta. Tapi setelah menikah, dia sering diejek sama teman-temannya karena Ray gak pernah mau ikut jika diajak. Dan mereka memang selalu ribut. Dia mengira keributan tadi akan sama seperti sebelum-sebelumnya yang akan berhenti sendiri, karena menganggap cekcok seperti itu sudah biasa. Dia gak tahu jika Ray akan bertindak lebih jauh bahkan menghabisi kakaknya. Ray yang juga ada di sana membantah dan justru menuduh balik, bahkan bertindak kasar pada adik iparnya itu yang membuat polisi akhirnya membawa Ray ke kantor. Saat proses persidangan, Ray menampilkan perilaku aneh dan sidang terpaksa dihentikan karena hakim merasa Ray ini ODGJ dan menyuruh petugas membawanya ke RSJ setidaknya sampai dia pulih. Ray juga mengancam akan ngebun semua orang yang ada di sana, yang membuat hakim juga berpikir jika Ray ini juga punya jiwa psikopat. Beberapa hari kemudian, polisi, dokter, dan pengacara membicarakan tentang kondisi Ray, apakah sudah membaik dan bisa pergi ke persidangan atau masih sama. Dokter dan polisi berkata gak yakin, bahkan dokter sedikit bingung menjelaskan kondisi Ray yang kadang-kadang arogan, tapi kadang-kadang baik dan bicara manis. Lalu dia kembali menjadi sosok yang menakutkan dengan ancaman akan ngebun orang seperti psikopat gitu. Dan tiba-tiba lagi dia yang merasa ketakutan sendiri karena katanya melihat sosok hitam besar menyeramkan. Udah ODGJ, psikopat, bipolar juga kali itu cowok. Menurut hasil observasi dokter kejiwaan, sebenarnya gak ada indikasi yang menandakan Ray ini mengalami kelainan kejiwaan. Tapi satu hal yang aneh, yaitu sifatnya yang berubah-ubah. Pengacara pun ingin bertemu langsung dengan Ray. Dokter lalu menelpon petugas agar membawa Ray ke ruangannya. Awalnya berjalan baik tuh, sebelum akhirnya jiwa psikopat Ray tiba-tiba kambuh dan bahkan mencekik dokter.
petugas dan polisi pun membawa Ray kembali ke ruangannya. Tapi dalam perjalanannya, Ray berhasil mengambil pistol polisi dan kabur. Saat dikejar, Ray berhasil bersembunyi di bawah jembatan tanpa ketahuan. Lalu, dia berjalan sempoyongan menuju kompleks perumahan saat hujan turun dengan derasnya. Dia menyelinap masuk ke sebuah rumah mewah dan bertemu genderuwo. Di dalam rumah itu ada seorang wanita bernama Nanda yang sedang teleponan bersama suaminya, Rudy. Usai teleponan, Nanda melihat berita di televisi jika para warga diminta waspada karena ada seorang pria psikopat berbahaya yang kabur dari rumah sakit jiwa. Ya, itu adalah Ray. Nanda pun mencoba mengunci semua pintu dan jendelanya, padahal Ray sudah berhasil masuk ke dalam rumahnya. Tentu saja Ray langsung mengancam Nanda dan memintanya menyerahkan kunci lalu bertanya, ada siapa aja di sana? Nanda berkata bahwa dirinya tinggal sendiri karena suaminya sibuk bekerja dan jarang pulang. Ray lalu meminta pakaian, tapi saat membuka lemari, dia melihat ada genderuwo. Karena lokasi rumah itu dekat dengan rel kereta api, ketika mendengar ada kereta yang lewat, Ray bertanya pada Nanda, kapan biasanya jadwal keberangkatan kereta apinya? Ray gak ingin menyakiti Nanda, ia hanya ingin bersembunyi dan memiliki rencana akan pergi dari sana menaiki kereta api pertama esok paginya. Ketika ganti baju, Ray menyuruh Nanda terus bicara untuk jaga-jaga. Nanda gak kabur dan melapor polisi. Sesekali Ray juga melihat penampakan genderuwo di kamar mandi. Nanda sendiri malah pergi ke ruang tamu dan mencoba menelpon suaminya, tapi akhirnya ketahuan. Ray mengancam, tapi Nanda beralasan jika itu telepon dari suaminya, dan kalau gak diangkat pasti suaminya khawatir dan akhirnya menelpon polisi. Kalau suaminya menelpon polisi, rumah itu akan dikepung. Kalau rumah itu dikepung, Ray pasti bakal ketahuan. Nanda justru meminta Ray berterima kasih padanya karena dirinya justru mencoba melindungi Ray. Dan Ray pun percaya. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Ray membuka pintu dan ternyata itu hanya tukang surat yang ingin bertemu Rudy, suaminya Nanda. Karena Rudy gak ada di rumah, Ray pun mengusirnya dan menyuruhnya kembali lagi saat Rudy sudah pulang. Tak berapa lama, bel berbunyi lagi. Saat dibuka, Ray gak melihat ada siapa-siapa. Lalu bel berbunyi lagi dan lagi yang membuat Ray kesal, dan kali ini saat pintu dibuka tiba-tiba sementara itu polisi sedang mengatur strategi untuk menangkap Ray. Mereka mencoba memblokade beberapa tempat agar Ray gak bisa kabur, dan mereka mulai bergerak menanyai Ray ke orang-orang yang ada di sekitar. Ray bercerita tentang masa lalunya pada Nanda, bahwa sebenarnya dirinya bukanlah orang jahat. Nanda pun juga bercerita tentang keluarganya dan hubungannya dengan tetangga yang tidak baik, karena orang-orang di sana sering menggosipinya. Nanda yakin jika semua orang punya masalah, termasuk dirinya yang mungkin terlihat bahagia karena sudah tinggal di rumah mewah seperti itu. Padahal sebenarnya Nanda sangat kesepian karena sering ditinggal sendirian oleh suaminya. Bahkan Nanda berniat mau menjual rumah itu karena ingin segera pindah. Mereka berdua malah bermesraan sebelum akhirnya Ray mendengar suara-suara aneh, tapi Nanda gak mendengar ada suara apapun. Saat genderuwo itu datang, Ray pun pingsan dan Nanda mengambil kunci lalu pergi ke dapur membuka kulkas dan bertanya, gimana caranya keluar dari kekacauan. Ray pun terbangun dan Nanda bertanya kenapa Ray terlihat selalu ketakutan. Ray gak menjawab dan bertanya balik apa yang sudah dilakukan Nanda saat dirinya pingsan tadi. Nanda menjawab hanya bicara dengan hantu di masa lalu. Ray lalu meminta kuncinya lagi dan bertanya kenapa Nanda mengambilnya, padahal Ray sudah mau mempercayainya. Nanda pun berkata kalau dia lapar, tapi di rumah itu gak ada makanan. Karena hujan juga sudah mulai reda, Ray meminta Nanda membeli makanan, tapi Nanda justru menyuruh Ray yang membeli untuknya, agar Ray yakin jika dirinya gak akan kabur. Dan mereka pun memutuskan untuk pergi keluar bersama. Ray pesan nasi goreng sama abang-abang warung yang mangkal di dekat rumah itu. Abang Naskor itu justru berpesan pada Ray agar hati-hati kalau bermain di rumah itu. Abang itu cerita jika wanita yang tinggal di rumah itu sering membawa pria gonta-ganti masuk ke dalam rumahnya dan berkata yang bukan-bukan tentang Nanda. Hal itu membuat Ray marah, tapi tetap abang-abang itu memperingati dan menasehati Ray. Saat Ray dan Nanda makan, Ray berkata bahwa orang-orang di sana menganggap Nanda orang gak bener dan berkata buruk tentang keluarganya. Nanda hanya bilang itulah yang selalu dia dengar dan membuatnya gak betah tinggal di sana.
Polisi tiba di kompleks itu dan bertanya pada tukang nasgor. Tapi tuh abang malah bilang gak lihat, padahal tadi udah ngobrol ya kan. Selesai makan, Ray hendak membereskan bungkus nasinya dan akan membuangnya di dapur. Tapi Nanda menghentikan dan berkata dirinya yang akan membuangnya. Sekalian mau pergi ke kamar mandi. Genderuwo kembali datang menampakkan wujudnya pada Ray. Dan Ray yang menyusul Nanda ke dapur mencium aroma busuk. Lalu melihat ada mayat. Ray bertanya pada Nanda dan merasa sudah dibohongi. Nanda pun bercerita kejadian sebelumnya beberapa hari yang lalu. Malam itu saat Nanda masak di dapur, suaminya pulang membawa wanita dalam keadaan mama bobo. Nanda kesal tapi si suami berkata bahwa dalam pernikahan mereka sudah sepakat bebas bercinta dengan siapa aja, termasuk Nanda yang sudah merasakan berbagai jenis lollipop pria. Tapi kenapa Rudy gak boleh mencicipi berbagai varian donat wanita? Tentu saja Nanda muak karena dia merasakan lollipop dari pria-pria itu karena terpaksa melayani pria-pria itu sebab Rudy yang sudah menjual dirinya dan bertindak sebagai germonya. Nanda minta cerai tapi Rudy malah meminta sertifikat tanah di mana itu merupakan hak miliknya Nanda. Ya, benar. Laki-laki sial itu ingin merampas harta istrinya. Karena tidak ingin terus-terusan menderita, Nanda pun menjual rumah itu. Tapi saat suaminya tahu, dia jadi marah dan terjadilah perkelahian dan percekcokan suami istri itu. Kemudian Nanda secara gak sengaja telah menusuk suaminya hingga metong. Dan Nanda berkata jika dirinya sendiri juga sebenarnya sudah meninggoy. Tentu saja Ray ketawa tak percaya mendengar cerita Nanda dan berpikir Nanda adalah artis yang hebat karena aktingnya sangat meyakinkan. Nanda lanjut bercerita ketika dirinya menggotong suaminya ke dapur dan meletakkannya di belakang kulkas. Kedatangan Ray sebenarnya adalah takdir agar Ray membantu mengurus jenazah itu supaya arwahnya bisa pergi dengan tenang. Tentu saja Ray takut dan gak mau dituduh. Akhirnya Ray lari dan mencoba menelpon polisi. Tapi teleponnya gak berfungsi karena kabelnya sudah diputus. Ternyata dari pertama Ray masuk, Nanda ini gak pernah teleponan sama suaminya. Ray pun berpikir jika Nanda mau mengkambing hitamkan Ray agar dia yang dituduh sebagai pelakunya. Tiba-tiba bel berbunyi dan benar saja itu adalah polisi. Ray jadi melemah dan ketakutan saat melihat ada genderuwo hingga dia akhirnya berhasil ditangkap. Sebelum dibawa, Ray meminta polisi agar menangkap Nanda juga karena dia sudah ngebun suaminya dan jasadnya ada di dapur. Tentu saja polisi dan Kang Nasgor bingung karena di sana gak ada siapa-siapa. Mereka gak melihat Nanda karena Nanda memanglah bukan manusia. Karena Ray bersikuku agar mereka melihat sendiri ke dapur, akhirnya dokter pergi memeriksa ke sana dan benar saja ditemukan dua mayat yaitu si Rudy dan Nanda. Di sana juga ada handycam yang merekam kejadian hari itu ketika Nanda menggeret suaminya ke dapur dan meletakkannya di belakang kulkas. Reina yang merupakan selingkuhan suaminya datang dan ngebun si Nanda dari belakang. Meski Ray sudah berhasil mengungkap kasus pembunuhan, dia tetap dijerat hukuman karena telah menghilangkan nyawa istrinya sendiri dan ditambah lagi sudah melarikan diri dari tahanan. Reina pun akhirnya ditangkap juga. Di dalam sel, Ray masih memikirkan kejadian apa yang baru saja terjadi karena dia merasa Nanda itu benar-benar nyata. Semuanya benar-benar gak masuk akal. Lalu tiba-tiba saat berbalik, tamat. Sebelum aku akhiri videonya guys, aku mau sedikit berkomentar tentang color grading di film ini yang menurut aku sangat jelek sekali dan mengganggu banget guys. Kenapa? Karena saking terlalu gelapnya sampai ada adegan yang gak kelihatan banget nampilin apa. Contohnya pas Pak polisi ngejar si Ray di jembatan. Aku pikir proses produksinya tuh yang kekurangan dana guys, sampai gak bisa nyewa lighting ya hingga gelap-gelapan. Tapi pas aku nonton video behind the skin-nya, karena aku nontonnya dari DVD original dan ada bonus fitur spesial BTS-nya, hasilnya malah bagus anjir, terang dan sumpah keren. Enak gitu liatnya guys, beda jauh dari film utamanya. Nih editornya sengaja apa gimana sih? Konsepnya kayak apa coba? Seandainya gak digelapin pasti lebih wow lah. Karena dari segi ceritanya juga lumayan menguras emosional, terutama karakter si Ray ini yang sumpah bikin gedek banget. Meski kita gak tahu asal usul genderuwonya ya, kenapa bisa meneror Ray hanya karena menulis buku tentang genderuwo. Tapi karena digelapin, rating yang awalnya mau aku kasih 7 bakal aku turunin deh jadi 3.
karena gelap banget sumpah, dan videonya tuh butek gitu guys. Kalau kalian gak percaya coba deh tonton filmnya dan bandingin sama behind the skin-nya. Lebih keren behind the skin-nya coba. Udahlah, sampai ketemu di video berikutnya dan bye bye.